berdasarkan hasil riset ya, pengumpulan data, ternyata selama ini banyak anak-anak Indonesia, khususnya Aceh, yang sekolah di sana, mereka kurang mendapatkan advokasi, pembinaan, ya, termasuk pengurusan urusan mereka di sana, sehingga dalam beberapa tahun kebelakang anak-anak ini hanya punya kesempatan mungkin yang ada koneksi saja di sana. Sehingga Tanpa Aceh tahun ini 2020 mendirikan lembaga ini supaya keinginan impian masyarakat Aceh, khususnya anak-anak kita yang ingin sekolah ke sana, dengan informasi dari kita itu semua menjadi insya Allah nyata dan mudah. Itu awalnya kenapa Rumah Aceh ini didirikan, untuk membantu para orang tua yang anaknya ingin sekolah ke Turki, ingin membantu mewujudkan impian anak-anak yang selama ini dia nggak tahu tanya ke siapa, dia nggak tahu mau buka di web mana. Ya, setelah dia buka, dia pun bisa menerjemahkannya sendiri. Maka kami hadir Rumah Aceh di Turki, berkantor di Istanbul, kemudian kami pulang ke Indonesia untuk menyampaikan berita gembira ini. Siapa saja, orang tua, anak, pihak sekolah, yayasan, pesantren, pemerintah, dinas pendidikan, atau siapa saja yang punya kepentingan sebagai stakeholder pendidikan, dapat bekerja sama dengan kami, Rumah Aceh di Turki, untuk mewujudkan impian ya untuk sekolah ke Eropa, khususnya ke Turki. Untuk bidang-bidangnya itu dapat dipilih oleh anak itu sendiri, termasuk untuk SMP SMA. Di sana sudah ada tempat yang seperti IT juga, boarding. Jadi anak-anak SMA di sana mereka boarding ya, tinggal di situ, dan fasilitasnya itu sama seperti fasilitas boarding lainnya yang ada satpasnya yang cukup ya, dengan standar Eropa tentunya. Kemudian mereka berkumpul biasanya seluruh negara ya, jadi bukan Indonesia aja. Sekolah Imam Hatib salah satunya yang kami kerjasama dengan Rumah Aceh, itu adalah sekolah internasional di mana bangsa-bangsa lain juga ada di situ, sehingga anak-anak kita punya wawasan global sebagai persiapan mereka ke depan untuk jadi pemimpin khususnya di Serabang ini dan di Aceh atau Indonesia secara umum. Kemudian kami dapat sampaikan fasilitas yang kami dapat berikan dari Yayasan Rumah Aceh adalah kami akan membantu pihak sekolah dan orang tua di daerah-daerah terpencil sekalipun, di kepulauan sekalipun seperti ini, supaya dapat anak-anak kita ini menyiapkan berkas selengkap mungkin, seakurat mungkin, sehingga tidak ditolak ketika dia memasukkan berkas ke sekolah-sekolah di Turki, yang mereka dalam memegang aturan itu sedikit saja ada kesalahan, mereka bisa membatalkan atau tidak meluluskan anak-anak kita. Jadi kami hadir untuk mengadvokasi ya, semua siapa saja terbuka peluang ya untuk sekolah ke sana. Kami bantu pemberkasannya, pemenuhan syarat-syaratnya, kemudian sampai di sana penjemputan, keberangkatan, penjemputan, kemudian penempatan tempat tinggal, kami juga menyiapkan tempat tinggal, kemudian living cost-nya setiap bulan juga kita bisa bantu informasi secara akurat, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat mereka takut atau tidak bisa menjawab apa sih kejadiannya di Eropa kalau anak sekolah di sana. Kalau untuk biaya sendiri berapa? Kalau untuk biaya sendiri biasanya tergantung persiapan dari sini. Kalau lebih cepat kita, karena biasanya yang paling tinggi itu Pak, itu adalah biaya pesawatnya. Kemudian kita ada pengurusan ke Kemenlu, Kemenkumham, dan ke Dubes Turki untuk mendapatkan sebuah noter atau pengakuan bahwa dia sekolah keluar, yang nantinya di sana dia akan mendapatkan resident card. Dasar resident card itu adalah ada rekomendasi dari Kemenkumham, Kemenlu, dan Dubes Turki di Indonesia. Kalau untuk biaya sendiri di Turki? Itu hampir-hampir sama seperti kita sekolahkan anak ke Banda Aceh Pak. Misalnya living cost-nya per bulan 2.500.000, maka di Turki pun sudah cukup 2.500.000 rupiah untuk setiap anak yang kuliah di sana, sudah termasuk makannya, tempat tinggalnya, dan transportasinya. Sebagai contoh, di Turki itu satu kartu transport yang dipakai selama 2 bulan untuk naik bus, naik kereta api sekolah itu cukup dengan harga 200.000, karena setiap anak sekolah di sana punya kartu khusus. Setiap naik bus ke sekolah atau kampus hanya dipotong sekitar 1 lira atau sebanding di sini 2.000 rupiah ongkosnya pergi sekolah. Jadi transportnya murah, makannya murah, dan di sana sekolahnya juga murah. Baik, yang sudah difasilitasi dengan hadirnya Rumah Aceh, yang sudah difasilitasi sejak berdirinya Rumah Aceh. Iya. Yang pertama kami sudah memfasilitasi seorang mahasiswa yang dari Yogyakarta, ya, orang tuanya langsung hubungi kami minta dibantu, dan sekarang sudah masuk kuliah di sana, ya, di Istanbul. Kemudian kami juga sudah
fasilitasi 2 orang siswa dari Sumut, dan kami juga sudah fasilitasi 1 orang dari Aceh ya. Tapi yang dari Aceh ini masih proses, insya Allah lulus dan bisa sampai di sana. Jadi khusus dari Sinabang memang belum ada, insya Allah anak kami ini nanti akan perdana sampai di Turki. Jadi kalau untuk provinsi yang lain sudah ada. Kami juga membantu setelah anak sampai di Turki, dia wajib mengikuti Tomer. Tomer itu adalah bahasa Turki selama 8-9 bulan dengan 4 jenjang. Selama masa Tomer itu, Rumah Aceh membantu anak-anak Aceh untuk mendapatkan beasiswa ketika mereka kuliah tahun depan. Jadi beasiswanya itu kami cari di sana ketika anak sedang belajar bahasa di tahun pertama. Jadi tidak kami cari waktu di sini sebelum berangkat, tapi nanti kami di sana yang akan membantu menginformasikan, dan kami insya Allah bisa bekerja sama dengan kampus atau lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa di Turki untuk anak-anak Indonesia. Ya, khusus untuk para hafiz Quran, mereka biasanya mendapatkan potongan biaya yang sangat tinggi. Masuk anak saya sendiri itu per tahunnya biaya kuliahnya di IZU ya di Istanbul itu 100 juta per tahun. Alhamdulillah karena dia hafiz 30 juz, dia juga imam di salah satu masjid di Istanbul, dia hanya membayar dengan potongan beasiswa 75%. Jadi setahunnya cuma 25 juta. Itu suatu hal. Berarti tidak tertutup hanya pelajar aja ya, Ya, juga termasuk mahasiswa ya, iya, termasuk yang masyarakat biasa kalau mau sekolah sana bisa ya. Termasuk Pak, anak-anak SMA yang udah tamat, dia nggak melanjutkan kuliah, dia mau khusus hafal Quran ke sana, juga kita fasilitasi selama 2 tahun, insya Allah 30 juz. Terakhir, pertukaran guru ini, mungkin diharapkan ini daripada nanti gurunya kan hanya di sini aja, mungkin jangan yang murid aja, tapi gurunya bisa pertukaran. Gimana? Baik, ini sudah saya catat tadi ya, untuk tahap pertama ini kita masuk pengiriman anak. Ke depan nanti kita inginkan yayasan atau Bongko atau pemerintah daerah juga mengirimkan guru-guru dari Aceh atau dari Semeru untuk datang dulu ke sana sebulan atau 2 minggu untuk lihat-lihat dulu. Nah nanti ke depan kita akan kembangkan kerjasama sampai kita bisa menukarkan guru di sana tinggal di sini sekian bulan, guru di sini tinggal di sana sekian bulan. Ini insya Allah akan menjadi pengembangan selanjutnya, dan ini sangat-sangat mungkin kita lakukan insya Allah. Terima kasih banyak.